sebagai apa? Sudah dapat farmakoterapi? Hipertensi? Sudah dapat materi farmakoterapi hipertensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Salah satu golongan di hipertensi kan ada diuretika. Nah, efek kerjanya seperti apa? Kalau miotika, midriatika tadi kan mungkin belum dapat di mata kuliah lain, tapi kalau diuretika harusnya udah. Efeknya seperti apa diuretika? Melancarkan air seni. Mengeluarkan air seni. Oke. Betul. Ya, jadi memperlancar ekskresi atau pembuangan urin dari tubuh manusia yang minum diuretika. Seperti itu. Contoh obatnya apa? Contoh obat diuretika apa? Banyak ya, jenisnya kan ada yang hemat kalium, ada yang loop diuretik, dan sebagainya. Contoh obatnya apa? Satu aja. Metolazon bukan, Pak? Apa? Metolazon. Metolazon. Yang lain lagi apa? Furosemid. Terus apa lagi? Aldacton, bukan nggak? Aldacton isinya apa itu? Spironolacton. Spironolacton ya. Oke, sebentar ya. Ya, sini spironolacton. Ini, banyak contohnya. Ada yang tadi ya, saya nyebutnya loop diuretik. Terus ada hemat kalium dan sebagainya. Contohnya ada furosemid tadi, terus ada spironolacton dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme kerja obat diuretik. Nah, dasar teorinya seperti biasa, alat dan bahannya kandang metabolik. Kandang metabolik itu kandang khusus yang ada penampungan air kencingnya atau urin. Saya tunjukkan sebentar gambarnya. Kandang metabolik. Ini adalah kandang metabolik, jadi bentuknya itu bentuknya kotak dari kaca atau dari akrilik seperti itu. Kemudian di sini ada yang digunakan untuk wadah pakan. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Di sini ada tempat minumnya. Nah, terus nanti hewan ujinya taruh di sini. Kemudian di bawahnya itu ada saluran penampungan untuk menampung urin. Nanti di sini ditampung ke gelas ukur atau beker glass.
kandang metabolik namanya. Sudah ada gambaran ya bentuknya. Ada penampungnya di bawah, penampung urin. Ini yang bentuk sederhana. Ada yang lebih kompleks lagi sebenarnya, tapi jarang digunakan. Itu kandang metabolik. Kemudian ada gelas ukur untuk nampung, ada spet, ada sonde untuk memasukkan obatnya melalui peroral. Nah, bahannya ada hewan uji tikus putih, ada furosemid untuk obatnya, obat diuretiknya, ada larutan PZ ya, atau physiological salt atau larutan fisiologis atau NaCl 0,9%. Ya, jadi infus NaCl dengan konsentrasi 0,9%, nama lainnya adalah larutan salt atau larutan fisiologis. Nama lainnya. Ya, kemudian cara kerjanya, tikus yang sudah kita siapkan kita hidrasi dengan PZ konsentrasi atau dosisnya 2,5 cc per 100 gram berat badan secara peroral. Kalau tikusnya beratnya 200 gram, PZ-nya berapa yang disonde ke tikus tersebut? Berapa mili? Atau berapa cc? 5 cc, Pak. 5 cc. Ya. Ya, karena 100 gramnya butuh 2,5 cc. Kalau berat tikusnya 200 gram maka disonde 5 cc. Nah, kalau hidrasi tujuannya untuk memperbanyak jumlah cairan di dalam tubuh. Lawannya hidrasi apa? Kalau kekurangan cairan dalam tubuh? Dehidrasi. Ya, dehidrasi, betul. Ya, jadi ini tikusnya kita hidrasi dulu biar cairan dalam tubuhnya itu tinggi. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, tikus akan disuntik ya secara intraperitoneal. Oh ya, peritoneal berarti lewat area perut. Ya, ini misalkan pusar atau perut dari tikusnya. Kita suntik di area abdomen peritoneal sebanyak 1 cc menggunakan spet. Tikus yang pertama kita suntik pakai furosemid dosis 10 mg per cc, tikus 2 10 mg per 2 cc, tikus 3 larutan PZ sebagai kontrol negatif. Ya, kemudian setelah disuntik, tikusnya akan dimasukkan ke kandang tadi, kemudian diukur jumlah urinnya pada menit ke 10, 5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Berapa mili pada menit-menit tersebut. Ya, jadi nanti tikus 1 tadi furo 10 mg per cc. Tikus 2 furo 10 mg per 2 cc. Tikus 3 cuma PZ. Volume urinnya berapa? Pada menit 5 misalnya di sini 1 mili. Menit 10 2 mili. Dan seterusnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Dan seterusnya. Kalau secara teori antara PZ furo 10 mg
per 2 cc dan 10 mg per cc, yang paling banyak mengeluarkan urin harusnya yang mana? Yang mana yang paling banyak mengeluarkan urin seharusnya? Yang B, Pak. Yang B. Besar mana sih dosisnya? Yang A atau yang B? Yang A, Pak. Ya, yang A itu dosisnya 10 mg per 1 cc. Kalau yang B itu kalau 10 mg per 2 cc berarti gram per 1 cc-nya. Yang C, dia karena PZ harusnya tidak memberikan efek diuretik. Negatif harusnya. Jadi urutannya yang secara teori yang tikus paling banyak mengeluarkan urin yang mana? Yang A. Yang A, Pak. Yang A Ya, dulu. Pak. Terus Baru yang Yang B terus C. yang B, yang C. Teorinya besok kita buktikan bersama. Ada pertanyaan? Seperti itu caranya. belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Kalau belum ada saya yang tanya lagi sebelum saya akhiri. Hanafi udah ada? Ahmad Hanafi udah ada belum? Nggak ada ya? Apa? Obat tiazid? Ya contohnya apa? Tiazid kan golongannya tuh. Lortalidon, Hidrokloroditiazid. Lortalidon, terus apa lagi? Itu kan golongan tiazid aja. Golongan yang lain apa? Contohnya? Hidrokloroditiazid. Yang tadi disebutkan teman-teman tuh di awal tadi. Kepanjangan PZ. Afi ada? Ada, Pak. Fungsi larutan PZ apa di praktikum ini, Afi? Baik, Pak. Kepanjangannya ini, Pak. Bentar. Physiological zone. Physiological zone. Oke, betul. Physiological zone. Oke, udah. Terus Mau tadi jawab, Pak? oh ya, apa, Afi? Itu fungsi larutan PZ di praktikum ini untuk hidrasi, Pak. Hidrasi. Tujuan nama lainnya apa hidrasi? Biar cairan tubuhnya seperti apa di dalam tubuh? Biar kelebihan atau kekurangan? Kalau hidrasi itu kelebihan, Pak. Kalau dehidrasi kekurangan. Ya, udah. Oke, cukup. Hanafi sudah ketemu jawabannya, Hanafi. Satu lagi, apa? Contoh obatnya. Contoh obat diuretik. Furosemid.